Ya, per jam 2 sore hari ini harga emas melejit sampai mendekati kurang lebih tipis saja 3.700. Kurang lebih apakah ini akan menjadikan pertanda bahwa besok akan terjadi pembalikan atau justru akan kita semakin lihat harga yang lebih tinggi? Ya, berikut ulasannya. Oke, kita lihat terlebih dulu dengan status dari US Treasury Yield yang ternyata persis dengan dugaan kita kemarin bahwa posisinya tidak kuat naik dan dia langsung turun. Ini berarti menandakan kenaikan sebelumnya atau sehari sebelumnya itu tidak terlampau signifikan dan bahkan menandakan bahwa lanjutan dari penurunan ini akan semakin membuka jalan untuk turun sampai ke at least 3,8%. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah kita belum pada periode yang menentukan, yaitu kaitannya dengan keputusan FOMC baru akan diumumkan besok malam. Jadi hati-hati teman-teman, kalau misalkan ternyata terjadi penurunan yang signifikan malam nanti, yang saya agak khawatirkan adalah pembalikan yang bisa terjadi besok kalau catatannya FOMC atau Powell kemungkinan mengecewakan pasar. Artinya tidak sesuai ekspektasi terkait dengan 3 kali pemangkasan. Kalau dia hanya 25 basis point, lalu kemudian di dalam dot plotnya dia hanya mengabulkan 2 kali pemangkasan atau bahkan kurang, maka yang akan kita lihat adalah pembalikan kepada US Treasury Yield dan juga berarti US dollar akan mengalami penguatan. Tapi kalau misalkan dia cut rate 25 basis point, kemudian dia tunjukkan di dalam dot plot adalah potensi 3 kali cut rate seperti yang diinginkan atau diharapkan oleh pasar, maka ini akan definitely kembali membenamkan US Treasury Yield, demikian pula dengan US dollar. Dan itu berarti akan terjadi kelanjutan dari kenaikan emas. Nah, sebaliknya teman-teman, kita lihat lebih dulu. Posisi US dollar pun kelihatannya juga tidak begitu mudah ya untuk terjadi kenaikan ataupun penurunan. Nah, hanya saja kalau kita lihat dari pergerakan 1 minggu terakhir, jelas kita belum pada tahap yang bisa dibilang kelanjutan downtrend. Karena untuk saat ini bisa dibilang dia baru pecah satu level support dan kita masih tetap tunggu satu support lainnya. Kalau misalkan dalam satu malam ke depan, artinya hari ini sampai ke besok, kalau memang ternyata dia tidak sampai ke zona support 96.30-an, maka mungkin kita akan lihat ada sedikit pull up nanti malam, atau bahkan semua ini akan tergantung kepada status FOMC. Artinya sangat memungkinkan nantinya dia bergerak stabil ataupun sideways, walaupun dengan catatan dia sudah nempel di area 97.10. Nah, jadi intinya kita masih belum menyimpulkan bahwa ini akan menjadi tekanan yang sangat kuat untuk US dollar ataupun bahkan dorongan yang sangat kuat untuk US dollar. Semua akan ditentukan besok malam, walaupun nanti malam kita akan berhadapan dengan data retail sales. Nah, kaitannya dengan nanti malam, karena posisinya adalah US dollar sedang mulai penurunan, maka hari ini pun kita melihat ada kondisi di mana inverse head and shoulder di grafik di grafik GBP USD atau pound sterling kecenderungannya sudah resmi tembus. Anda bisa lihat di sini neckline adalah di zona 1.3580 dan candlestick untuk saat ini dia sudah berada di atas 1.3600 yang berarti pula apa yang kita bahas yang kita nantikan dari sejak 1 minggu terakhir itu sudah resmi tembus. Sehingga secara teori harusnya kita akan mendapatkan kenaikan berlanjut sampai 1.3780 atau bahkan lebih tinggi. Nah, konsekuensinya tentunya di grafik keempat, Anda bisa lihat di sini penurunan yang secara bertahap tertahan, kemudian semakin tinggi low-nya, semakin tinggi pula high-nya. Berarti higher high, lalu kemudian higher low, maka itu memberikan pertanda bahwa kita dalam status bullish untuk pound sterling. Ini juga diduga dengan ekspektasi bahwa BOE di minggu ini akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, sementara Fed justru memangkas suku bunganya. Oke, berarti pound sterling akan lebih kuat daripada US dollar. At least data tadi siang jam 2 itu tidak terlalu berpengaruh persis dengan apa yang kita bahas kemarin. Dan juga posisinya adalah kalau misalnya kita perhatikan dengan apa yang terjadi sepanjang malam nanti, resmi kita hanya mengantungkan kepada data retail sales dari Amerika. Nah, sebaliknya khusus untuk grafik ataupun pergerakan US oil ataupun crude oil, kita melihat kenaikan yang masih tetap sama, dan level juga masih tetap sama, tidak berubah jauh, dan kenaikan juga masih tetap sama, tertahan di teritori 63.70-an. Jadi pada dasarnya skenario ini kita masih tetap pertahankan skenario sell dengan alasan utama adalah fundamental yang mendasari itu kecenderungannya menekan kepada crude oil. Berbeda cerita kalau misalkan ada geopolitik.
Tapi sejauh ini, posisi geopolitik tidak mendukung kepada kenaikan yang konsisten ataupun signifikan. Sehingga kalau kita simpulkan, ini adalah sideways yang cukup lama, bergerak di antara 61 sampai 63, dan tetap kesimpulan utamanya adalah saat Fed saat OPEC ataupun bahkan Amerika menginginkan harga yang lebih murah, maka ini yang akan kita dapatkan penurunan. Berarti kalau begitu, dampak dari perang Rusia-Ukraina ataupun bahkan Rusia-Polandia kelihatannya sudah diminimalisir. Yang berarti kalau lihat dari konteks grafik keempat, ini masih tetap sama di teritori yang sama dan zona sell yang tetap sama. Jadi saya masih tetap mempertahankan opsi sell tersebut terbuka sampai at least kalau kembali terjadi penurunan sampai teritori $61, hati-hati, hanya ada dua kemungkinannya, dia akan tembus atau dia justru kembali rebound. Kalau melihat dari kejadian sebelumnya, 2 kali dia ketahan di 61.60, jelas ini adalah momentum kemungkinan dia rebound kembali. Tapi kalau kita lihat flashback lebih panjang lagi, maka ini adalah keempat kalinya. Jadi kalau misalkan keempat kalinya dia menguji area $61, ada kemungkinan potensi terbesarnya adalah dia tembus. Sehingga kemungkinan kita akan dapatkan harga di bawah $61 dalam waktu dekat. Oke, kemudian untuk gold sendiri, seperti yang terlihat di sini, grafik masih menandakan kenaikan dan kita belum melihat sama sekali penurunan signifikan terkait dengan correction. Kemarin kita sempat singgung terkait dengan level 3626 dan ternyata itu bertahan, bahkan strategi alternatif kita sudah 2 kali berjalan juga tetap menunjukkan bahwa penurunan tidak terlampau kuat. Dan akhirnya dia pecah atas dan tembus di atas 3670 dan sekarang ini berada di 3690-an. Jadi secara berjenjang ini menandakan bahwa kenaikan yang kita curigai sebagai wave ketiga utama itu masih tetap berlanjut. Dengan konsekuensi sangat memungkinkan 3700 muncul lebih awal sebelum FOMC atau bahkan sampai nanti malam. Nah, celakanya kalau misalkan ini terus bertahan, terus naik sampai nanti malam dan bahkan sampai besok, yang kita curigai adalah kemungkinan market sudah mengantisipasi sepenuhnya, dan bahayanya kalau ternyata Fed muncul dengan hanya 2 kali pemangkasan, maka itu akan mencerminkan pembalikan yang lebih signifikan. So untuk hari ini sampai ke besok malam, saya rasa yang paling memungkinkan adalah kita tetap mengincar buy sampai FOMC menentukan apakah mereka akan memutuskan 2 atau 3 kali pemangkasan di tahun 2025. Dan demikian pula yang diindikasikan pada status grafik daily yang menunjukkan bahwa kenaikan masih tetap kuat. Nah, di grafik keempat sendiri, saya masih melihat ini adalah tanda-tanda kenaikan yang masih cukup kuat sampai at least 3730 ataupun bahkan 3760-an. Tapi untuk saat ini, kelihatannya yang paling logis adalah area 3740 ataupun 3720. Nah, sementara area bawahnya, skenario awal adalah penurunan sampai 3650. So, hati-hati kalau misalkan dia turun dengan cepat ke 3650, itu masih sebagai tanda level buy. Berbeda cerita kalau terjadi penurunan sampai di bawah 3630, maka Anda bisa ubah strategi menjadi sell, tapi dengan catatan kemungkinan penurunan tersebut akan relatif terbatas dengan target 3615 ataupun 3610 atau maksimum adalah 3590. Kenapa? Karena posisinya secara fundamental masih tetap kuat untuk bullish gold.